Ya pemirsa, unicorn menjadi diksi atau istilah yang semakin populer dalam 3 hari terakhir. Banyak orang bertanya-tanya, makhluk macam apakah unicorn ini sehingga banyak dibicarakan dan juga dipergunjingkan. Istilah unicorn yang dilontarkan Capres 01 Joko Widodo saat debat kedua kemarin bergulir menjadi polemik ketika Capres Prabowo Subianto khawatir pertumbuhan unicorn akan mempercepat uang-uang Indonesia untuk lari ke luar negeri. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Di sini kita sudah ada 3 lawan 1 malam ini ya, tidak ada Bang Don. Bang Don nanti akan bergabung di segmen berikutnya. Sekarang ada di Malaysia. Kita akan tanyakan agendanya apa sih sebenarnya di Malaysia. Dan kita juga ada beberapa narasumber yang nanti akan bergabung. Ya. Bagaimana kalian melihat debat kemarin, terutama pada saat ada tanya jawab tentang unicorn ini? Sebenarnya pertanyaannya kan simple ya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan unicorn di Indonesia? Seperti itu. Jawabannya akhirnya terlontar kemudian bahwa adanya unicorn ini bisa mempercepat potensi uang Indonesia lari ke luar negeri. Ini mungkin dikaitkan karena banyak investasi asing yang menyuntikkan investasinya dananya ke startup asal Indonesia sekarang sudah menjadi unicorn ya. Ada 4 paling tidak asal Indonesia. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Traveloka, dan Bukalapak. Bisa kita bacakan sedikit ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jauh, tapi ada Gojek 126 triliun valuasinya. Saat ini Tokopedia 98 triliun. Berikutnya, Wahyu? Ya, di atas 10 triliun rupiah. Artinya kan itu untuk syarat menjadi unicorn. Hewan apa tadi sebenarnya? Tapi ketika kemudian jawabannya tidak firm di awal tentang apa itu unicorn, definisinya seperti apa, artinya mungkin belum ada bayangan roadmap unicorn di Indonesia akan dikembangkan seperti apa. Padahal pasar e-commerce Indonesia di tahun 2020 mendatang diprediksi mencapai angka 916 triliun rupiah seperti itu. Angka yang luar biasa. Besar ya. Jadi memang perkembangan unicorn ini bisa dikaitkan dengan potensi ekonomi digital. Betul. Potensi ekonomi digital diyakini paling tidak proyeksi dari Google untuk Indonesia ini bisa 4 kali lipat dari pertumbuhannya saat ini. Betul. Yang kira-kira itu sekitar 1.000 triliun. Itu luar biasa besar sekali mengingat bahwa penerimaan negara aja sekarang mendekati 2.000 triliun begitu ya. Jadi ketika kita bicara 2025 bisa ada potensi uang dari ekonomi digital sebesar 1.000 triliun lebih, tentunya menjadi penting untuk mengetahui seperti apa visi misi dari masing-masing capres saat debat kemarin. Nah, kita asik bicara soal unicorn sendiri. Tadi kan yang mengatakan makhluk apakah ini gitu, bukan makhluk kuda yang bertanduk satu. Kita bahas soal mengenai istilah unicorn, pemirsa, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini unicorn juga menjadi perbincangan dalam dunia bisnis sebagai usaha rintisan yang memiliki nilai hingga miliaran dolar Amerika atau triliunan rupiah. Seperti apa unicorn itu? Kita simak informasi berikut ini. Unicorn merupakan istilah yang sangat familiar di dunia perusahaan rintisan atau startup. Istilah unicorn di dunia startup pertama kali muncul tahun 2013 lalu, yang diperkenalkan secara publik oleh Alan Lee, seorang pemodal Ventura dari Cowboy Ventures. Istilah ini disematkan bagi perusahaan rintisan atau startup yang memiliki valuasi atau nilai ekonomi dari bisnis yang dilakukan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Lee memilih mitos seekor kuda bertanduk satu ini karena perusahaan yang sukses seperti ini tergolong langka. Selain itu, ia juga percaya istilah unicorn ini mampu menggambarkan obsesi magis para startup yang berburu valuasi hingga miliaran dolar Amerika. Dalam valuasi sendiri terdapat sejumlah tingkatan, mulai dari unicorn dengan nilai valuasi senilai 1 miliar dolar Amerika atau lebih, decacorn dengan valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika atau lebih, hingga hectocorn dengan valuasi senilai 100 miliar dolar Amerika atau lebih. Diketahui hingga pertengahan tahun 2018, 4 dari 7 startup unicorn di Asia Tenggara dimiliki Indonesia. Mereka adalah Gojek dengan valuasi 9 miliar dolar Amerika, Traveloka dengan valuasi 4,1 miliar dolar Amerika, Tokopedia dengan valuasi 7 miliar dolar Amerika, dan Bukalapak dengan valuasi 1 miliar dolar Amerika. Nah, bicara soal unicorn, saat ini di Newsroom Metro TV sudah kehadiran narasumber. Ada tamu di sini, ada Andrea Sanjaya, CEO dari iGrow Asia. Halo, Mas Andrea, apa kabar? Ya, baik-baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Bicara soal unicorn gitu, bisa Anda jelaskan lebih jauh yang iGrow Asia ini apa sih sebenarnya? Apakah kemudian menjadi salah satu startup yang menuju ke unicorn atau gimana? Ya. Harapannya seperti itu. Semua perusahaan startup ya. Jadi kita merintis iGrow itu sejak tahun 2014 akhir. Kita bermimpi bisa memakmurkan bumi Indonesia dengan cara menciptakan penanaman yang sangat banyak. Makanya kita bikin sebuah perusahaan yang mampu menciptakan penanaman
dengan cara menghubungkan antara petani yang punya skill pertanian dengan pemodal, dengan market yang nanti akan mampu membeli hasil panennya, dan juga dengan ekosistem yang mampu mendukung pertanian itu sendiri. Oke. Nah, Mas Andreas, sebelum mungkin kita membahas lebih mendalam mengenai iGrow, mungkin Mas Andreas ada tanggapan ketika kemarin debat kedua Pilpres dikatakan bahwa unicorn ini membawa dana justru ke luar negeri seperti itu. Ada tanggapan nggak sih dari seorang pelaku Benar nggak startup sih kekhawatirannya sendiri? akan seperti itu? Yap. Sebenarnya ada sebuah case di mana hal tersebut bisa terjadi, tapi ada juga case di mana kita mampu menghindari hal tersebut. Contoh misalnya, startup itu biasanya dapat funding dari venture capital atau pemodal kan. Yang kita tahu sebagai mana ada di Indonesia, sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Nah, ketika venture capital mau invest ke sebuah startup, salah satu ultimate goal mereka adalah ketika exit. IPO salah satunya. Kemudian diakuisisi misalnya salah satu yang lainnya lagi. Nah, ketika IPO, contoh misalnya case dia IPO di luar negeri, maka bisa jadi uangnya akan lari ke luar negeri. Atau dia IPO di Indonesia, dia mungkin bayar dari hasil IPO-nya itu, tapi dia membawa uangnya ke luar negeri, tidak di-reinvest lagi di Indonesia. Nah, itu adalah case. Jadi kuncinya ada sebenarnya investment yang di-reinvest harusnya di dalam negeri. Di dalam negeri. Jadi bagaimana pemerintah nanti baik yang pertahanan, apapun yang nanti akan berganti ataupun yang lainnya lagi, itu mampu untuk bisa membuat regulasi yang mampu mengamankan agar dana yang nanti akan keluar cair dari proses IPO sebuah unicorn ini nanti akan mampu untuk diinvest lagi di Indonesia. Regulasinya sejauh ini seperti apa sih di kacamata Anda sebagai pelaku startup? Ya, bagaimana kita mampu untuk bisa membuat sebuah ekosistem yang memang kondusif. Yang pertama, Untuk sekarang ini ekosistemnya sudah cukup mendukung? ya, saya rasa sih pemerintah saat ini sudah menuju ke ekosistem yang kondusif. Ada berbagai macam inisiatif yang sudah ada saat ini. Iya. Buktinya ada 4 unicorn kan, ada 7 atau 9 unicorn yang ada di kawasan Asia Tenggara, 4 diantaranya ada di Indonesia. Ya, Berarti ada sesuatu yang sebenarnya sudah tepat dilakukan begitu. Ya, saya melihat beberapa inisiatif pemerintah yang patut untuk kita apresiasi dan bisa dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan lagi ke depannya, itu adalah keinginan untuk bisa menumbuh kembangkan jumlah startup di Indonesia. Program 1000 startup contohnya misalnya. Atau keinginan untuk bisa mengakselerasi startup-startup yang sudah tumbuh itu untuk bisa cepat dari unicorn. Contoh misalnya program Nexticorn. Nah, walaupun emang ada beberapa Nexticorn. Ya, walaupun emang selalu dalam setiap inisiatif pasti ada kekurangan. Ada hal yang mampu untuk kita improve. Nah, di situ tugas kita untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah apa saja hal yang bisa improve. Mas Andreas, saya mau tanya, karena ini kemarin sudah disinggung di debat, kemudian menjadi bola panas begitu di luar arena debat, terutama politisi-politisi nih Mas, sudah berkomentar, bahkan sebagian, ya pasti ada pro dan kontra. Salah satu yang kontra adalah seperti kekhawatiran tadi, dananya Lari ke luar negeri. Selain itu ada juga yang dianggap mematikan bisnis-bisnis usaha mikro dan kecil dan menengah. Apakah benar, mengingat ini kan iGrow juga di sektor pertanian ya, ada petani-petani juga di daerah. Tanggapannya seperti apa dianggap mematikan ini? Memang ini bukanlah merupakan sebuah masalah yang 1 dan 0, karena tergantung dengan konteksnya. Jadi, apakah dia mematikan usaha kecil atau enggak, tergantung dengan jenis bisnis modelnya. Tergantung dengan bagaimana dia beroperasi. Kalau iGrow? Kalau misalnya iGrow, kita harapannya adalah supaya petani-petani yang terangkul dengan kita itu mampu naik kelas. Jadi cara kita adalah berkenalan dengan petani, kemudian mengenalkan mereka bisa menjual produk tanian mereka dengan customer yang sudah kita temukan, kemudian membuat mereka jadi gabungan kelompok-kelompok tani yang lebih besar, supaya produksi mereka bisa langsung terakses oleh customer. Artinya pertanian merambah digital seperti itu ya. Dengan memanfaatkan teknologi. Akses teknologi juga langsung di tangan mereka. Nah, itu bertahap, Mas. Jadi pada tahapan pertama pasti petani-petani itu tidak pakai teknologi. Hanya supervisor yang pakai. Tapi bisa disimpulkan bahwa ini sebenarnya marketplace begitu, bisnisnya apa? Artinya bisnisnya ini adalah menyediakan platform bagi para petani untuk bertemu dengan buyer. Artinya kan ini seller dan buyer bertemu dalam satu platform gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tergolong sebagai peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Oke, berarti kita jenisnya menyalurkan fintech pendanaan dari masyarakat yang tertarik untuk mendanai sebuah proyek penanaman yang mereka sudah yakini bahwa itu memang bagus prospeknya. Kemudian kita salurkan langsung kepada petani, kita awasi. Nanti proses panen pasca panennya juga kita awasi. Hasil nanti akan jadi bukan marketplace ya, bukan juga marketplace juga sekaligus. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Kita harus jeda, ini semua semangat sekali kayaknya bertanya soal startup dan unicorn. Terus Mau invest soalnya. Mau invest ya. Pemirsa, kami akan lanjutkan lalu potensi unicorn seperti apa yang bisa tumbuh dan kembang di Indonesia dan apakah permasalahannya hanya soal dana, apa juga kita bahas mengenai potensi dari dana asing. Tetaplah bersama kami.